Oke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kemarin kita sudah di video yang lalu kita sudah membahas tentang taghyir. Jadi saya sampaikan bahwasanya kalimat la yughayyir itu adalah istilah yang Allah pakai. Jadi bahasa yang Allah pilih, diksi pilihan kata yang Allah pilih untuk perubahan dari positif menjadi negatif. Jadi saya kira ayat ini tidak bisa directly secara langsung gitu ya. Itu sebagai dalil bahwasanya perubahan itu Allah mengubah ya. Allah mengubah itu adalah mengubah dari negatif menuju positif. Meskipun saya katakan secara konsekuensi ya pada faktanya, pada hakikatnya gitu ya, yang mengubah, yang berperan aktor utama dalam perubahan itu memang Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang kemarin saya sampaikan di video yang lalu. Kemarin terputus karena adzan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ada istilah lain gitu ya. Istilah lain misalkan khaufun, husnun. Nah, sebenarnya fokus kita adalah ke khauf. Khauf. Jadi nanti di khauf itu ada khasyah, kemudian ada rohbah. Jadi kenapa Quran di satu ayat misalkan di sini bilang Allah takhafu, kemudian di ayat yang lain innama yakhsha, kenapa nggak dibilang innama yakhafu gitu? Jadi dalam satu ayat, dalam satu paragraf kumpulan ayat gitu ya, itu ternyata Allah ketika membahasakan itu memilih kata ya, kata itu ternyata disesuaikan dengan konteksnya, dan bahasa yang dimaksudkan misalkan khauf itu takut, khasyah juga takut, rohbah juga takut, ternyata punya dilalah, punya makna, punya maksud yang saling berbeda begitu ya, atau yang berbeda. Oke, kita sekarang mencoba ayat ini saja. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inna sesungguhnya alladzina yang, nah, karena banyak sering diartikan mereka yang gitu. Sesungguhnya yang qalu mereka berkata, Rabbuna Rabb kami, Allahu Allah. Jadi yang mengatakan Rabb kami Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, mereka konsisten dalam kalimat Rabbunallah, Rabb kami Allah itu. Jadi mereka mengucapkan Rabbunallah, summastaqamu, kemudian konsisten gitu. Nah, ini akan diberikan oleh Allah balasan, atau akan diberikan oleh Allah kenikmatan tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat datang pada mereka. Tatanazzalu itu benar-benar hadir gitu ya, benar-benar datang. Jadi bukan aja lah, memang menemani gitu ya. Tatanazzalu, malaikat memang sudah turun. Alaihimul malaikah, malaikat hadir, turun hadir. Allah takhafu, apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Allah bahwa la, jangan, takhafu, kalian takut, jadi jangan takut, wala tahzanu, dan jangan kalian huzn, jangan kalian sedih. Kemudian wa abshiru bil jannah, dan kemudian bergembiralah, cerialah gitu ya. Jadi ceria, bahagia gitu ya. Bil jannah, dengan jannah, dengan akhirat gitu. Allati, yang kuntum, kalian adalah, kalian sudah tu'adun, dijanjikan. Oke.
ayat ini ada 3 hal yang perlu kita cermati. Pertama adalah alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata itu adalah puncak pikiran dan perasaan. Itulah kenapa kemudian makna syahadat itu penting dan luar biasa dalam Islam. Jadi mengapa kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu bukan sekedar kalimat. Dia bisa menjaga darah orang yang mengucapkannya. Jadi melindungi darah orang yang mengucapkannya. Artinya dia tidak bisa dibunuh. Nah, itu ya. Jadi itu hebatnya syahadat. Kenapa kok sampai begitu? Karena logikanya, kalau orang itu normal, kalau orang itu waras kira-kira gitu, itu apa yang dia ucapkan, apa yang dia omongkan, apa yang keluar dari mulutnya itu harusnya adalah menggambarkan apa yang ada di pikiran dia, apa yang ada di perasaan dia. Jadi puncak, kalau orang menyebutnya suprastructure-nya gitu, suprastructure itu struktur dalam manusia, itu adalah puncaknya pada kata. Ya. Kalau hati ini lagi sedih, pikiran kita lagi sedih, maka yang keluar itu mesti kesedihan. Kalau hati kita ini lagi bahagia, perasaan kita lagi bahagia, kadang omongan kita ini mencerminkan kebahagiaan itu. Nah, demikian juga ketika orang itu yakin bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya, Allah itu adalah ilahnya, Allah Rasul Muhammad SAW itu adalah utusan Allah yang harus dia ikuti, maka dia akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, harusnya begitu. Jadi tidak bisa dipotong sebenarnya ya. Jadi omongan itu harusnya nggak bisa dipotong dari pikiran dia. Nah, kecuali mereka yang karakternya sudah rusak, artinya yang nalarnya tidak bagus tadi, yang tidak waras. Siapa? Ya kalau kita sebut ya orang munafik. Dalam karakter Quran itu kan ada karakter mukmin, ada karakter kafir, dan ada karakter munafik. Karakter munafik ini ya jadi masalah. Nah, ini yang pelajaran kita pahami juga. Kenapa kok di sini hanya qalu? Kenapa kok nggak jihad, nggak bertindak gitu? Tidak innalladzina amilu atau innalladzina haqqaqu gitu ya. Kenapa nggak bilang begitu? Kenapa bilangnya innalladzina qalu? Nah, oke, yang dia kenapa ngomong ya? Karena ngomong itu adalah puncak dari struktur cara berpikir dan cara merasa manusia. Terus kemudian sumastaqamu, istiqomah itu konsisten terus. Nah, konsisten itu artinya begini. Dalam setiap kondisi dia akan selalu lisannya itu akan selalu mengucapkan Rabbunallah. Ya. Ketika dia senang maka Rabbunallah. Ketika dia susah maka Rabbunallah. Ketika dia punya duit Rabbunallah. Ketika enggak punya duit Rabbunallah. Ketika dia berhasil Rabbunallah. Ketika dia gagal Rabbunallah. Jadi kalau orang bisa tetap konsisten meyakini bahwasanya susah, senang, dibenci, disukai, berhasil, gagal, itu adalah Rabbunallah, yang ngatur adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah, aktor utamanya adalah Allah, itu luar biasa. Maka dia akan jauh dari kesedihan. Nah, itu ya. Ini bukan satu hal yang gampang. Ketika kita ini punya duit, maka kadang-kadang kita lupa kan gitu ya. Lupa kalau Rabbunallah. Kita taunya ini kecerdasan kita, kepintaran kita menjual atau yang lainnya. Tapi ketika kita ini nggak punya duit, nggak punya daya, nggak punya kekuatan, kita ini bilang ya Allah gitu. Tapi orang yang mengatakan saat kaya atau saat miskin, saat punya duit atau nggak punya duit, saat senang, saat longgar, saat sempit, saat tidak senang, itu tetap bilang Rabbunallah gitu ya.
dan dia konsisten begitu, maka ya, itu satu hal yang luar biasa. Dan sesungguhnya karakter-karakter itu ya karakter-karakter baik di dalam Islam ini sesungguhnya memang harus ada di semuanya. Misalkan begini, jujur. Ketika ini omongan baik harus jujur. Ketika ini buruk berakibat pada diri kita harusnya juga jujur juga. Tuh, tapi kan ada jujur putih. Ya jujur putih itu apa? Boleh kan bohong putih ya. Misalkan ada bilang itu Alkit Abiyat ya, sering bilang gitu. Itu bukan menunjukkan bahwasanya bohong itu boleh, bohong nggak boleh gitu. Selamanya bohong nggak boleh. Hanya ketika kemudian efek dari kejujuran dan kebohongan ini ternyata efek negatif kejujuran ini lebih besar daripada efek negatif kebohongan, maka kemudian di situ syariat membolehkan menimbang mana yang lebih, tapi tetap itu sebuah kebohongan. Intinya qalu rabbunallah semesta kamu itu artinya konsisten tetap mengatakan rabbunallah dalam setiap keadaan. Nah, tetap menghadirkan Allah dalam setiap keadaan, tetap merasa Allah mengawasi di setiap keadaan, itu apa? Waktu, keadaan, momen, dan seterusnya, silahkan yang Anda makna itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang. Malaikat akan turun, hadir. Kemudian dia mengatakan Allah takhafu. Jangan takut. Kenapa di sini takhafu? Ini yang kedua ya. Kalimat Allah takhafu wa la tahzan. Kenapa pakainya Allah takhafu wa la tahzan? Dan ini terjadi di mana? Di dunia. Yang ketiga nanti wa absyiru bil jannah itu terjadi di akhirat. Jadi ada 3 persoalan tadi saya katakan Rabbunallah semesta kamu itu persoalan pertama. Persoalan kedua Allah takhafu wa la tahzanu ini terjadi di mana? Di dunia. Wa absyiru bil jannah ini terjadi besok di akhirat. Jadi orang beriman yang mengatakan Rabbunallah semesta kamu itu di dunia itu dia akan hilang dua hal. Pertama apa? Allah takhafu, tidak takut, tidak khawatir. Wala tahzanu, dan dia tidak sedih. Jadi kalau Anda beriman ukurannya sederhana. Anda ini masih punya khawatir nggak? Anda masih punya takut nggak? Nah, kedua, Anda punya sedih nggak? Kalau Anda masih punya khawatir, masih punya sedih, berarti di sini ada masalah. Keimanan Anda masih masalah itu. Kalau Anda beriman betul, tentunya efek ini ada. Semakin tinggi keimanan Anda, maka efek ini semakin terlihat. Tapi semakin rendah keimanan kita, maka efek ini juga semakin rendah. Nah, persoalannya kemudian Allah takhafu itu maknanya apa? Inilah yang kita bahas, khauf. Jadi di Quran ada khauf, ada khasyah, kemudian ada rahbah. Nah, khauf itu adalah takut terhadap sesuatu. Kalau dibilang khauf itu adalah takut pada sesuatu yang majhul, yang kita nggak tahu, yang tidak diketahui. Nah, semakin tidak tahu, semakin kita takut. Nah, itu biasanya pakai kalimat khauf. Jadi makin tidak tahu maka makin takut. Itu biasanya pakai kalimat khauf. Nah, tapi makin tahu Anda makin takut, itu biasanya pakainya khasyah. Ya, jadi makin tahu makin takut, itu bahasa takutnya pakai khasyah. Tapi ketika takutnya itu memberikan efek terhadap fisik kita, menggigil atau gemetar, itu biasanya pakai istilah rohbah. Rohbah, jadi pakai hak, rohbah. Irhabu, irhab, makanya irhab itu artinya adalah membuat takut, teroris kalau arti kita gitu. Nah, itu ya, meneror gitu ya, itu turhibun itu meneror misalkan gitu. Nah, jadi membuat gemeter, jadi ada efek fisik gitu. Jadi ini diksi yang dipakai Quran, ini pilihan kata yang dipakai Quran. Jadi Allah takhafu, mereka tidak akan takut terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Nah, sesuatu yang tidak tahu dalam konteks ini yang paling tepat adalah masa depan. Jadi orang beriman itu dia tidak akan takut dengan apa yang bakal terjadi besok.
Karena bagi orang beriman besok belum tentu ada. Dan besok itu sama dengan hari ini. Allah tetap ada kan gitu. Jadi kenapa harus ditakutkan sesuatu yang belum mesti ada kan itu. Nah, kalau belum ada dan tidak adanya aja belum pasti kok ditakutkan kan gitu. Yang bikin takut apa kan itu? Itu bagi orang beriman itu. Misalkan aku besok nikah dengan siapa? Besok suami saya gimana? Dan ngapain kamu pusingin besok gitu? Pusingin pasangan kamu besok, pusingin diri kamu sekarang. Kalau diri kamu bagus, mesti gitu ya. Kalau diri Anda ini orang baik gitu, mesti besok pasangan Anda baik. Oh, namanya pasangan mosok baik sama nggak baik kan juga nggak matching kan gitu. Udah baikin diri Anda aja, oh yang ada diri Anda, masa besoknya belum ada, pasangan belum ada, ya nggak usah dipikir. Jadi mereka nggak takut Allah, takhafu, mereka nggak takut. Bahasa yang Quran yang lain fala khaufun alaihim walahum jahzan. Kalau di sini Allah takhafu, jangan takut. Tidak takutnya kita itu karena mungkin dukungan malaikat, dukungan pemahaman kita, dukungan yang lainnya. Karena keimanan kita, keyakinan kita dan seterusnya. Tapi intinya adalah faktor bagaimana tidak takutnya itu ada banyak hal. Tapi intinya orang yang beriman tadi itu dia tidak merasa takut terhadap masa depan. Wala tahzanu, dan tidak sedih. Sedih itu biasanya terhadap masa lalu. Apa ada orang sedih terhadap masa depan itu? Wah, aku tak nyedih besok gitu. Nah, yang mau disedihin apa? Yang disedihin mesti masa lalu kan gitu. Kenapa? Oh, dulu saya pernah ditolak gitu. Atau dulu pernah saya diginikan dan gitukan gitu. Oh, dulu saya pernah cacat. Oh, dulu saya pernah begini. Ngapain Anda sedih? Wong jadinya sudah begitu, wong jenengan sedih, dibolak-balikin jenengan sedih, nangis, pusing. Kenapa saya harus di kampus ini ya? Kenapa nggak di kampus sana gitu ya? Kenapa saya nggak usah dipikir itu, wong faktanya ada di sini kan gitu ya. Anda pikir gitu terus ya malah sedih terus. Ya, sedih ya nggak ada fungsinya, nggak juga nggak bisa membalik waktu kan. Dalam bahasa anak-anak itu nggak ada pintu Doraemon kan gitu ya. Yang bisa putar-putar gitu ya. Nah, wa absyiru bil jannah, dan besok hasilnya di akhirat itu adalah surga. Artinya apa? Orang yang beriman ini di dunia nggak pernah takut, nggak pernah sedih, dan besok di akhirat ada surga. Nah, kuncinya apa? Rabbunallah sumastaqam. Jadi Anda di semua momen, di semua keadaan mengatakan Rabbunallah sumastaqam. Rabb kami adalah Allah. Yang ngatur kami adalah Allah. Yang miliki kami adalah Allah. Yang mengendalikan kami adalah Allah. Semuanya itu Allah. Kalau Anda meyakini itu betul di dalam kehidupan ini, itu luar biasa. Hasilnya itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Oke, lanjut. Ada istilah yang lain di Quran, yang ini diksi Allah juga ini ya. Jadi ketika Allah memakai istilah aroda gitu, aroda itu ingin. Nah, Allah itu selamanya nggak pernah menisbatkan di Quran. Nanti kalau ada ini salah satu contohnya, Allah itu nggak pernah menisbatkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menisbatkan kebaikan pada dirinya. Artinya apa? Sejak dari awal desain Allah itu manusia ini diciptakan baik. Sejak dari awal ini manusia diciptakan desainnya itu adalah desain baik, sukses, beruntung, mudah. Tidak ada kesusahan. Itu desain Allah sejak dari awal. Ketika mereka menjadi tidak baik, ketika mereka menjadi susah, ketika mereka menjadi urusan mereka menjadi jelimet, itu adalah hasil dari pengalaman mereka. Nah, sudah saya sampaikan di atas ketika di video yang lalu, ketika saya bilang kullu mauludin yuladu alal fitrah itu ya. Fa'abawahu yuhawidanihi. Jadi orang tua mereka yang menjadikan mereka Yahudi. Kok bisa orang tua bikin Yahudi? Bukan orang tua yang bikin Yahudi, tapi apa? Orang tua itulah yang menyediakan pengalaman yang sesuai dengan pengalaman orang tua, sehingga si anak hidup dengan pengalaman itu. Jadi kalau misalkan Anda ini punya pengalaman, misalkan begini, Anda ini lahir di satu desa A, tumbuh di desa A, berkembang di desa A, menjadi remaja di desa A, menjadi pemuda di desa A, kemudian menikah dengan perempuan di desa A, kemudian jenengan menjadi tua dengan
hidup di desa A, apa mungkin Anda akan berpikir seperti orang di desa B? Atau mungkin Anda akan pergi sesuai di negara seperti orang berpikirnya orang di tempat negara C misalkan. Kan tidak mungkin. Nah, demikian juga lah itu. Jadi, pengalaman orang tua itulah yang sebenarnya dia mengkapling, membatasi fitrahnya anak yang tadinya sesungguhnya itu adalah fitrah baik menjadi fitrah yang menyimpang. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, wa anna dan sesungguhnya kami la nadri tidaklah kami mengetahui gitu ya. Asyarrun apakah syarrun jelek urida yang diinginkan urida ya yang diinginkan biman fil ardi terhadap orang yang di bumi ya. Jadi kami tidak tahu apakah keburukan yang diinginkan terhadap orang-orang yang di bumi gitu. Am arada bihim rabbuhum rosada ataukah Rob mereka Allah Subhanahu wa taala menginginkan atas mereka itu rosada ke rusd itu kedewasaan kematangan. Ingat, asyarrun urida bimangfir siapa yang ingin tidak ditulis di sini. Tapi ketika bicara tentang rosyada itu kedewasaan kematangan gitu ya, itu rabbuhum subjeknya pelakunya itu ditampakkan siapa Allah. Ketika negatif siapa pelakunya? Ya di dunia ini kan terjadi karena Allah Ta'ala ya, semua itu atas izin Allah. Tapi kenapa enggak dinisbatkan misalkan la nadri asarrun arada rabbuhum bimang fil ar arada rabbuna bimang fil ar, tidak dibilang begitu, tapi asarrun urida bimang fil ar, yang diinginkan terhadap orang-orang ini. Jadi siapa yang menginginkan tidak disebutkan di sini. Nah, selalu di Quran ini ketika keburukan itu nggak pernah dinisbatkan kepada Allah, tetapi ketika kebaikan itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Allah semua yang Allah ciptakan itu semua kebaikan. Loh, Pak, masalah itu yang kita hadapi itu kebaikan juga ya kebaikan. Sakit yang kita hadapi itu kebaikan ya kebaikan. Loh, miskin yang kita punya itu kebaikan, iya kebaikan. Loh, kok bisa Pak miskin menjadi sebuah kebaikan? Loh, karena miskin orang bisa sujud, karena miskin orang bisa tidur nyenyak, karena miskin banyak hal kan. Tapi apakah kita harus berdoa menjadi miskin? Ya jangan. Tapi ketika Allah menakdirkan miskin ya, miskin itu kebaikan. Misal orang kena sakit itu kebaikan, ya kebaikan. Kenapa? Kalau kita ini sakit maka kita nyadari ternyata apa? Maknanya sehat itu penting gitu. Yang kedua kita merasakan apa? Dengan sakit ini kita dekat dengan Allah Ta'ala. Yang lebih dari itu apa? Kita bisa belajar dari sakit itu. Nah itu semua kebaikan kan gitu. Nah yang lebih dari itu kita udah disegerakan siksanya di dunia tidak di akhirat. Jadi kalau Anda punya punya sakit yang banyak itu berarti dosa-dosa Anda digugurkan sama Allah. Ketika udah digugurkan sama Allah maka kemudian tinggal besok di akhirat mengambil kan gitu. Maka awa'anna la nadri asyarrun urida bima fil ardh. Nah, ini beberapa hal yang saya kira ini beberapa contoh ya. Jadi saya tidak menyebut seluruh Quran ya. Jadi mustalah Quran ini penting. Jadi kalau kita mau belajar Quran, pahami betul bagaimana kata atau pemilihan kata, pemilihan kalimat yang Allah pakai di dalam Quran ini. Sehingga Anda akan merasakan betul gitu, akan memahami betul bagaimana kemudian kita ini harus bersikap di dunia ini. Kalau cara berpikir kita kepada Allah benar, cara berpikir kita terhadap Quran ini benar, cara merasa kita dengan Allah dan Quran ini benar, maka tindakan Anda akan benar. Tapi kalau cara berpikir, cara merasa kita ini bermasalah, maka tindakan kita akan lebih bermasalah. Nah, barangkali ini nanti silahkan dipelajari kalau masih ada yang bingung atau masih mungkin Anda menemukan satu kata di Quran yang kemudian
kok begini gitu ya, bolehlah Anda diskusi di grup WA. Atau mungkin nanti kalau masih sempat kita akan adakan Google Meeting ya. Saya mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.